Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KM21 dengan Pupudian Praditasari dengan NIM 220501010043. 1. Manajemen krisis adalah situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga yang dapat mengancam kelangsungan gaya hidup pemangku kepentingan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari krisis. Manajemen isu merupakan program yang dilakukan suatu instansi atau lembaga untuk menghadap ketidaksesuaian antara harapan publik dengan realita yang ada. Teori citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, sesuatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Manajemen reputasi menurut definisi tersebut adalah proses mengatur dan mengendali persepsi masyarakat dalam mengembalikan keputusan atau penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh reputasi yang baik dan dilakukan oleh public relation. B. Teori komunikasi persuasif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sudut pandang, sikap, maupun keyakinan seseorang. Teori produksi pesan bisa dikatakan bahwa individu membuat interpretasi berdasarkan aturan-aturan sosialnya. Individu dalam situasi sosial pertama-tama akan didorongkan oleh suatu keinginan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan menerapkan aturan-aturan untuk mengetahui segala sesuatunya. C. Merupakan aktivitas yang dilakukan seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publik perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuannya adalah untuk reputasi perusahaan. Merupakan faktor utama untuk mempengaruhi hal lainnya. Asumsi di dasar teori determinisme adalah media komunikasi membentuk perilaku manusia karena setiap media memiliki karakteristik berbeda unik. Yaitu industri pariwisata Indonesia mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lamanya melanda Indonesia. Sejak awal penderitaan tahun 2020, berbagai aturan terkait pembatasan kegiatan dan interaksi diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Imbasnya industri pariwisata pun merosot karena tidak ada pengunjung dan beberapa tidak mendapat izin operasi. Diketahui dari data Kemenkraf bahwa jumlah wisata mancanegara masuk ke Indonesia mengalami penurunan sangat drastis. Dan puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisata hanya 158.000. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia terbukti menyebabkan krisis pada beberapa sektor. Salah satunya pariwisata. Krisis adalah persepsi terhadap peristiwa tak terduga yang mengancam kepentingan stakeholder serta berdampak serius pada kinerja pariwisata. Terus dilakukan berdampak pada kinerja organisasi dan mengakibatkan performa negatif organisasi. Upaya manajemen krisis pariwisata terus dilakukan oleh Kemenparekraf RI melalui berbagai aktivitas dan program-program lainnya. Manajemen krisis mewakili serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memerangi krisis dan untuk mengurangi kerusakan aktual. Yang kedua yaitu teori jarum suntik, hypermedic needle theory. Teori ini ditampilkan pada tahun 1950 setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radionasional
siaran CBS di Amerika berjudul The Invaders from Mars. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkan, sedangkan khalayak dianggap pasif, sehingga tidak bisa bereaksi apapun, kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan media massa. Contoh kasusnya yaitu adegan yang ada di film Bring Action sedikit banyak telah mempengaruhi perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila mereka berkelahi, tak jarang mereka melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh aktor dalam film yang ditontonnya. Oleh karena itu, pengawasan orang tua dirasa sangat diperlukan dalam hal ini. Teori yang kedua yaitu teori kultivasi, cultivation theory. Menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Contoh kasusnya yaitu program acara sinetron yang ditayangkan televisi swasta, semisal Diam-Diam Suka, Cinta yang Sama, dan lain-lain ini masih membahas kehidupan remaja yang menonjolkan masalah percintaan, gaya hidup remaja yang glamor, kenakalan remaja, dan lain-lain. Para pecandu berat televisi akan mengatakan bahwa di masyarakat sekarang, khususnya kehidupan pada remajanya, istilah pacaran bukanlah hal yang tabu. Bahkan sudah sampai pada taraf yang tidak semestinya, yakni adanya fenomena remaja hamil di luar nikah, dan aborsi. Hal ini terjadi karena sinetron yang ditontonkan menonjolkan kasus tersebut. Pendapat itu memang tidak salah, tetapi ia terlalu mengeneralisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, bahwa pecandu sinetron sangat percaya bahwa apa yang terjadi pada masyarakat sama seperti yang dicerminkan dalam sinetron-sinetron tersebut. Kultur imperialisme teori. Teori imperialisme budaya mengatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Hal ini berarti media massa negara barat mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Media barat sangat mengesankan bagi dunia ketiga, sehingga mereka tidak ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam perspektif teori ini, ketika terjadi proses peniruan media, negara berkembang dari negara maju. Saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga. Contoh kasusnya yaitu ketika dalam menonton film Independence Day, saat itu kita belajar tentang bangsa Amerika dalam menghadapi musuh atau perjuangan rakyat Amerika dalam mencapai kemerdekaan. Yang ketiga yaitu ekologi media. Muklan teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Berikut adalah apa yang disampaikan oleh Marsha McLuhan mengenai medium is the message. Media komunikasi bisa diartikan sebuah alat atau peralatan untuk menyampaikan pesan. Dalam teori ekologi media yang diungkapkan oleh Marsha McLuhan, terdapat istilah medium is the message, yang artinya media adalah pesan itu sendiri, di mana pengaruh media ke masyarakat lebih besar daripada pesan yang disampaikan. Sekian dari saya jawaban tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.